Setelah unsur ada sifat. Nah, sifatnya itu umum dan khusus. Kalau umum itu kegiatan yang materinya tidak sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan, artinya menunjang PKB tenaga ahli. Misalnya saat ini sebetulnya adalah sifatnya umum karena tidak terkait langsung dengan materi dari SKK Bapak. Misalnya Bapak SKK-nya jalan, ya ini sifatnya tetap umum. Kecuali Bapak mengikuti webinarnya di PDI Alki yang terkait dengan kemarin, misalnya terkait dengan bagaimana spesifikasi jalan yang terbaru. Itu jadi menjadi sifatnya khusus gitu. Nah, ini minimal 60% yang harus diikuti oleh Bapak dan Ibu dari kegiatan PKB tersebut. Kemudian kegiatan yang sifatnya tatap muka dan daring juga kita atur di situ. Tatap muka lebih tinggi, kemudian daring 80%-nya. Atau 0,8 pengalinya dari nilai SKPK dasar. Kemudian tingkat, kalau tingkatnya itu seperti saat ini ya nasional. Ini artinya di dalam negeri. Kemudian kalau internasional yang ada di dalam negeri, pihak yang terlibat itu 10% dari luar negeri, kegiatan PKB dilaksanakan di dalam negeri. Kemudian kalau di luar negeri, tentunya ya kegiatan PKB yang dilaksanakan di luar negeri. Jadi sifatnya, maaf, ini kegiatan PKB yang didasarkan pada tingkat penyelenggaraan. Jadi kita mengaturnya seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu mungkin tidak usah memusingkan dengan hal ini karena hal ini sudah kita otomatisasi di dalam sebuah sistem gitu ya. Pak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana alur? Kalau ini cerita, bagaimana alur dari mulai Bapak dan Ibu pemilik SKK mengikuti PKB sampai nilai Bapak dan Ibu itu tercatat pada logbook. Mulai dari mengikuti atau tentu saja mengikuti atau melakukan PKB, untuk memelihara kompetensi, kemudian eh, inventarisasi dan pencatatan nilai kredit PKB, kemudian melakukan perpanjangan SKK, permohonan perpanjangan melalui portal perizinan PU. Ini alurnya sehingga nanti Bapak dan Ibu bagaimana memperoleh nilai kredit. Kalau kemudian mengikuti kegiatan PKB-nya ini, kegiatannya itu jenisnya apa? Apakah kegiatan yang terverifikasi atau kegiatan yang tidak terverifikasi? Kemudian kalau kegiatan terverifikasi, angka kredit otomatis tercatat pada logbook Siki ketika Bapak dan Ibu melakukan absensi menggunakan link yang sudah diberikan dari aplikasi PKB yang diperoleh dari akun si penyelenggara. Katakanlah kalau penyelenggaranya saat ini ya DPD Yalki, nanti yang akan membagikan link daripada absen untuk bisa mendapatkan secara otomatis. Kemudian yang kalau kegiatan tidak terverifikasi, ini adalah kegiatan yang diikuti sendiri oleh Bapak dan Ibu, bisa mencatat mandiri di logbook. Bagaimana cara mencatatnya, nanti kita akan sampaikan di belakang. Baru setelah itu nilai kreditnya akan tayang gitu ya pada logbook Bapak dan Ibu. Nah, total nilai kredit dan status pemenuhan nilai kredit ini ke depan atau nanti ya setelah portalnya dibuka itu terintegrasi ke dalam portal pada saat melakukan permohonan perpanjangan melalui portal perizinan PU. Itu Bapak dan Ibu gambarannya. Kemudian sedikit kami sampaikan bahwa kegiatan terverifikasi ini bobotnya adalah minimal 60 maaf, maksudnya 60% bobotnya dari total nilai SKPK. Jadi bisa dipenuhi semuanya 100% dari kegiatan terverifikasi. Gitu. Kemudian bagaimana perhitungan angka kredit hubungannya dengan jenis sifat, metode, dan tingkat tadi. Itu hanya perkalian biasa dari nilai dasar SKPK gitu. Katakanlah nilai dasar SKPK-nya saat ini 5, kemudian kegiatannya terverifikasi 1, sifatnya adalah umum, artinya nanti dikalikan 0,8, bobotnya dalam jaringan 0,8, tingkatnya nasional, maka dikalikan saja sehingga
akan ketemu nilai atau angka kredit untuk satu kegiatan PKB. Itu Jin Bapak Ibu. Jadi mengaturnya di dalam Permen 12 itu seperti itu. Ini adalah contoh perhitungan manual untuk logbook dari Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu memiliki, katakanlah ini contohnya memiliki 3 SKK gitu ya, ahli manajemen konstruksi, ahli teknik bendungan, dan ahli SDA. Ketika Bapak dan Ibu mengikuti sebuah kegiatan dari 1 sampai 5, maka kegiatan nomor 1 webinar bendungan ini semua Ada lagi KK siapa? nilainya akan masuk di dalam Tian. Pak Tian juga baru minta Zoom ini. Hmm. SKK Bapak dan Ibu gitu. Ini contohnya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Misalnya ahli MK kalau untuk webinar bendungan nilai akhirnya menjadi 3,2. Ahli teknik bendungan 4, ahli SDA 4. Karena adanya bobot-bobot pengali tadi. Kalau ahli MK dikatakan umum 0,8, kemudian ahli teknik bendungan khusus itu 1, kemudian ahli SDA khusus 1. Sehingga ketemulah nilai-nilai dari yang warna hijau itu, Bapak dan Ibu. Nilai ini adalah nilai akhir yang ada di dalam logbook Bapak dan Ibu. Itu bagaimana kami mengelola atau mengaturnya. Kemudian saya sampaikan tadi bahwa ada kegiatan yang namanya adalah kegiatan eh, pendidikan non formal ya, melalui pembelajaran mandiri maupun melalui penugasan kerja. Nah, produk atau outputnya dari penugasan kerja itu adalah executive summary ataupun produk dari apa namanya pembelajaran mandiri pun executive summary. Nah, ini kami mencontohkan bagaimana penyusunan executive summary ketika Bapak dan Ibu bekerja di sebuah proyek. Nah, proyek itu bisa diklaimkan PKB asal Bapak dan Ibu menyusun yang namanya ringkasan eksekutif atau eksekutif summary. Gitu, Bapak dan Ibu. Eksekutif summary-nya kita mengaturnya itu sesuai format yang ada di Permen PU, maaf, di SE DJPK nomor 214 tahun 2022. Contoh ini nanti bisa Bapak Ibu adopt ketika misalnya Bapak dan Ibu itu bekerja pada proyek pembangunan jalan tol. Nah, judul pembelajaran adalah manajemen risiko proyek infrastruktur jalan tol. Dan kebetulan Bapak dan Ibu di posisi penugasannya menjadi tenaga ahli manajemen proyek. Nah, Bapak dan Ibu jelaskan saja uraian tugas pekerjaannya, memuat ringkasan uraian penugasan berupa pokok pekerjaan yang dilakukan. Misalnya A, melakukan identifikasi risiko sejak tahap awal proyek, termasuk risiko teknis, finansial, hukum, sosial, lingkungan, dan K3. Dan seterusnya, Bapak dan Ibu uraikan tugas-tugas pekerjaan dari Bapak Ibu. Ini adalah contoh dari ringkasan eksekutif. Kemudian di selain uraian tugas pekerjaan, Bapak dan Ibu menuliskan target pengembangan keahlian, memuat target pengembangan keahlian atau kemampuan yang hendak dicapai setelah melakukan pembelajaran. Misalnya begini, selama pelaksanaan penugasan, target pengembangan kompetensi yang dicapai antara lain memperdalam pemahaman dan penerapan ISO 31000-2009 tentang risk management dalam konteks proyek jalan tol, meningkatkan kemampuan dalam mengimplementasikan kerangka manajemen risiko organisasi secara terintegrasi dan seterusnya. Target pengembangan keahliannya apa? Kemudian dari situ di subbab selanjutnya bisa Bapak dan Ibu menuliskan pembelajaran sehubungan dengan penugasan kerja tadi. Isinya adalah membuat ringkasan pembelajaran dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun ringkasan pembelajaran dapat dijabarkan ke dalam beberapa subbagian. Pelaksanaan tugas memberikan pembelajaran substansi sebagai berikut. Misalnya penyusunan daftar risiko potensial proyek, risk identification beserta kategorinya. Nah, ini artinya pembelajaran sehubungan dengan penugasan kerja Bapak dan Ibu di tempat proyek tadi. Bapak melakukan penyusunan daftar risiko potensial proyek. Kemudian menentukan skala prioritas risiko berdasarkan analisis probabilitas dan dampak dan seterusnya, disertai penjelasan terkait substansi yang ditemui dan dipelajari. Baru di sana Bapak bubuhkan tanda tangan dan nama tenaga ahli. Syukur-syukur Bapak dan Ibu bisa melampirkan atau screenshotnya di dalam executive summary ini adalah ini referensi atau
surat keterangan dari pemberi kerja. Nah, itu nanti diupload di dalam sistem logbook kita. Nanti bagaimana cara menguploadnya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga tahu. Nanti kami akan melakukan demonya di akhir sesi. Selanjutnya, ini adalah simulasi. Saya lihat tadi ada Pak Cipto ya hadir ya, dan Pak Cipto juga sudah pernah mengikuti ini nih, simulasi pemenuhan nilai kredit PKB bagi Bapak dan Ibu. Mungkin Pak Rusli juga sudah ya Pak Rusli ya. Ini bagaimana Bapak misalnya kan jenjangnya madya nih, maaf jenjang utama lah ya 200. Nah, bagaimana cara memenuhi 200 itu secara cepat gitu Pak. Nah, untuk SKK-nya Bapak misalnya habis di 2027, maka mengikuti kegiatan PKB yang terverifikasi, yang terdaftar di SIKI, seperti ini contohnya. Itu selama maaf, ya selama 5 tahun, Bapak tuh paling tidak harus mengikuti 24 sampai 38 apa namanya kegiatan itu. Nah, kemudian juga bisa atau mengikuti kegiatan lewat e-learning atau learning management system yang dikembangkan oleh asosiasi profesi terakreditasi seperti Diklat Kerja, Ruang Konstruksi, P3SM ini Bapak juga bisa melakukan 30 sampai 38 kegiatan. Ini selama 5 tahun ya sebetulnya. Tapi kalau memang mepet-mepet 30 atau 38 kegiatan ini bisa dipenuhi kurang lebih kalau 1 bulan 2 kali berarti kan berapa Pak? Ya hanya 2 kali lah dalam 1 bulan. Berarti kan cuma berapa bulan? 6 bulan katakanlah gitu ya. 6 kali 8, 8 kali 2, 18. Ya harus 3 lah minimal 3 kali dalam sebulan gitu. Nah, ini adalah bagaimana cara memenuhi untuk kegiatan. Nah, di samping itu ketika 24 sampai 38 tadi dipenuhi, Bapak juga harus mengikuti atau mencatatkan eksekutif summary-nya itu dua eksekutif summary. Ini saya mencontohkan yang jenjang 9. Bapak menulis saja 2 eksum. Itu sudah 50. Kemudian kegiatan peningkatan kompetensi lainnya yang pernah diikuti dalam periode masa berlaku, artinya ini Bapak dan Ibu melakukan penginputan secara mandiri, itu ada 30 SKPK. Gitu. Izin Bapak dan Ibu ini adalah contoh-contoh bagaimana ketika Bapak dan Ibu SKPK-nya masih kurang nih, bukan masih boleh dibilang masih nol, belum ada isinya. Kalau sudah ada isinya, alhamdulillah. Tetapi ini bisa menjadi cara untuk bagaimana memenuhi nilai SKPK tersebut. Selanjutnya, ini adalah gambaran terkait LMS saja. Kemudian masuk kepada bagaimana Bapak dan Ibu bisa mengakses logbook di dalam aplikasi Siki PKB. Nah, ini adalah landing page ketika Bapak dan Ibu menuliskan akses kepada Siki PU Go ID, nanti landing page-nya seperti ini. Untuk melihat daftar kegiatan PKB penyelenggaraan di Siki, Bapak dan Ibu juga bisa melihat di situ. Kira-kira kegiatan PKB terverifikasi mana saja yang akan berlangsung itu Bapak dan Ibu ketika melihat landing page aplikasi PKB di Siki seperti ini, tinggal scroll ke bawah maka akan muncul nama-nama kegiatan yang akan berlangsung di kemudian hari gitu ya, yang Bapak dan Ibu bisa ikuti, bisa langsung melihat di situ, bisa ada link pendaftarannya ketika link pendaftaran itu dimasukkan oleh si penyelenggara. Saya yakin saya yakin di IALKI ya, DPD IALKI Jambi ini pasti melakukan apa namanya mengupload link pendaftaran sehingga link pendaftarannya bisa diakses di sini. Tuh, ini terus kemudian di samping landing page-nya seperti ini, landing page yang ada di apa namanya landing page-nya seperti ini, kemudian Bapak dan Ibu klik ya. Ini eh, ini adalah cara cepat melihat perolehan nilai kredit itu hanya dengan memasukkan NIK-nya Bapak dan Ibu. Itu jadi di sini ya ini warnanya agak ungu ya kalau Bapak Ibu terlihat di sini sebetulnya
Ini warna dari ininya saja nih latar belakang screenshotan saya. Ini nanti Bapak dan Ibu di nomor satu cek SKPK, kemudian nomor dua masukkan NIK. Ya, nomor tiga adalah Bapak dan Ibu bisa cek. Mungkin Pak Rusli juga udah paham ini. Bagaimana melihat nilai SKPK. Nah, ini adalah nilai SKPK-nya, katakanlah untuk yang ahli muda bidang keahlian manajemen konstruksi nilainya 301, artinya memenuhi bisa untuk siap untuk diperpanjang. Sebagai ahli muda bidang keahlian manajemen konstruksi ini siap untuk diperpanjang. Itu kemudian sekarang bagaimana ketika Bapak dan Ibu akan masuk kepada akun Bapak Ibu ketika akan melihat secara detail ya. Kalau tadi di awal kami jelaskan bagaimana cara cepat melihat SKPK, untuk yang bagaimana melihat secara detail isi daripada SKPK Bapak dan Ibu, kegiatan apa saja yang diikuti, nilainya berapa, itu masuk ke dalam akunnya Bapak yang dan Ibu yang miliki. Nah, kemudian akun yang Bapak Ibu miliki itu bisa diakses melalui login Siki, login simpan maupun login SIJKT. Jadi ada tiga login yang bisa diakses di aplikasi PKB khususnya di bagian logbook. Jadi Bapak dan Ibu mudah-mudahan ingat ini ada login Siki, login simpan ini bisa dipilih salah satu. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingat login Siki maka bisa di login Siki. Ketika Bapak Ibu ingatnya simpan aja ya sudah pakai login simpan. Nah ini kalau tidak ingat semua-semuanya nanti ada juga tata caranya. Nah ini kok sampai tidak ingat semuanya ya ini kenapa? Ya, ini barangkali yang banyak menjadi PR kita, banyak tenaga ahli yang lupa semua akun baik Siki, Simpan maupun SIJKT. Nah ini bisa diakses masing-masing nanti ketika tidak punya tiga-tiganya ini bisa dilakukan. Kemudian ketika Bapak dan Ibu memilih loginnya menggunakan akun Simpan, maaf, ini dengan Siki dulu ya. Dengan Siki, maka yang wajib dituliskan adalah SKA strip 7 digit nomor sertifikat Bapak dan Ibu, kemudian masukkan passwordnya. Passwordnya harus ingat, gitu ya. Password ini kalau tidak ingat bisa refresh password ketika Bapak dan Ibu tahu emailnya Bapak dan Ibu itu harus diingat juga gitu. Nah, ini kemudian menggunakan selanjutnya adalah bagaimana menggunakan akun simpan sama saja prinsipnya. Karena kalau ini menggunakan simpan itu eh, awalannya depan adalah SKK gitu. SKK strip 7 digit nomor sertifikat Bapak dan Ibu. Masuk passwordnya apa? Sign in gitu ya. Ketika berhasil ini kita keep dulu ini bagaimana tata caranya melakukan registrasi ketika Bapak dan Ibu belum punya simpan. Ketika Bapak dan Ibu katakanlah tadi sudah berhasil masuk, maka akan terlihat seperti ini tayangannya. Nah, ini adalah tayangan di dalam logbook PKB tenaga ahli. Terlihat seperti ini Bapak dan Ibu, yang paling atas itu kegiatan terverifikasi yang pernah Bapak Ibu ikuti, kemudian nilainya sudah ada. Misalnya nanti Bapak bisa cek nih, saya tanggal berapa ketika Bapak dan Ibu kok tidak masuk. Bapak dan Ibu bisa protes nih ke penyelenggara loh kok kegiatan kemarin kok tidak ada. Berarti artinya si penyelenggara tadi tidak melaporkan. Ketika penyelenggara tadi tidak melaporkan, menjadi statusnya tidak terverifikasi. Nah, tidak terverifikasi ini, Bapak dan Ibu wajib memasukkannya secara manual. Artinya manual itu adalah memasukkan mandiri ya. Kalau yang terverifikasi adalah otomatis dari si sistem yang akan memasukkan ketika penyelenggara tadi melaporkan kegiatan penyelenggaraan PKB-nya. Itu, nah, kemudian bagaimana cara mencatatkan kegiatan PKB Bapak dan Ibu yang pernah Bapak Ibu ikuti? Jatuhnya adalah kegiatan yang kita sebut kegiatan tidak terverifikasi. Artinya tidak terverifikasi itu
bahwa Bapak dan Ibu mencatatkan sendiri karena kegiatan tersebut tidak terekod ya atau kegiatan tersebut tidak menjadi database di Siki. Artinya begitu sehingga Bapak dan Ibu secara mandiri bisa melakukan upload. Bagaimana cara menguploadnya? Tinggal nomor 2 itu Pak. Ibu tambah kegiatan tidak terverifikasi. Ketika Bapak dan Ibu klik tambah kegiatan tidak terverifikasi, maka yang muncul adalah isian seperti ini. Yang pertama nama kegiatannya apa, jenis kegiatannya apa, Bapak tinggal pilih. Unsurnya apa, penyelenggara kegiatannya siapa, lokasinya di mana, waktunya kapan, klasifikasinya Bapak pilih, tinggal pilih klasifikasinya apa, kemudian metode kegiatannya, apakah daring ataupun offline atau tatap muka. Kemudian tingkatnya itu nasional, internasional, ataupun internasional yang ada di luar negeri. Bukti, nah bukti kegiatannya ini mengacu kepada bukti yang ada di lampiran Permen PU 12 tahun 2021. Di slide ini yang di belakang-belakang kami juga sudah sampaikan. Nanti kalau memang dibutuhkan kami akan memberikan bahan tayangan ini. Nah, unggah buktinya itu apa? Bisa berupa sertifikatnya, bisa berupa screenshot, gitu. Jadi mengikuti ketentuan yang ada di Permen 10 tahun 2020. Maaf, Permen 12 tahun 2021 yang ada di lampiran. Pak dan Ibu bisa melakukan itu, nanti bisa dicoba demonya gitu ya. Kemudian tadi kan sebelum masuk ke sini, tadi saya baru menjelaskan terkait login menggunakan Siki dan simpan gitu ya. Nah, login menggunakan SIJKT belum kami singgung, kami akan kembali ke slide yang di sini bagaimana Bapak dan Ibu login menggunakan SIJKT. SIJKT ini yang pertama adalah bisa dengan email Bapak dan Ibu yang daftarkan atau nomor ponsel. Kemudian lanjut, setelah lanjut maka Bapak dan Ibu wajib menuliskan email gitu ya. Maaf, password. Baru setelah itu lanjut. Ketika sudah berhasil, ya sudah masuk ke landing page yang tadi yang saya jelaskan. Kemudian jika belum memiliki akun, maka dapat registrasi akun terlebih dahulu melalui webnya https://sijkt.pu.go.id. Itu adalah ketika belum memiliki akun, jadi dasar dahulu Pak. Selanjutnya, bagaimana cara meregistrasi setelah Bapak dan Ibu tadi masuk ke dalam https sijkt.pu.go.id, maka dia terlihat landing page seperti ini. Bapak tinggal buat akun, namanya, alamat elektroniknya apa, email maksudnya nih ya, surat elektronik, kemudian nomor ponsel berapa, tipenya, apakah asosiasi, apakah badan usaha, apakah perorangan, dan lain sebagainya. Kemudian kata sandinya apa Bapak Ibu buat, ulangi kata sandinya, dan kata sandi ini mohon disimpan gitu ya, sehingga tidak bolak-balik lupa. Gitu. Nah, di dalam SIJKT ini ada beberapa layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Ini Bapak dan Ibu juga bisa klik di sini juga. Ini khususnya adalah terkait dengan pencatatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu terus kemudian ini sudah tiga-tiganya ya Bapak dan Ibu. Yang pertama tadi login Siki, login menggunakan akun Siki atau login menggunakan simpan atau menggunakan SIJKT. Tiga-tiganya ini kalau nggak hafal kebangetan gitu ya. Harus salah satu Bapak dan Ibu ingat. Kemudian setelah tiga-tiganya Bapak dan Ibu simpan rapi, tadi yang belum saya jelaskan adalah bagaimana membuat akun simpan, registrasi simpan ketika Bapak dan Ibu belum memiliki akun simpan gitu ya. Nah ini caranya adalah masuk di webnya simpan.pu.go.id atau bisa masuk di aksesnya
LPJK PU Go ID. Nanti di bawah itu ada permohonan akun, itu ada di bawah. Nah, ketika itu klik, maka ngelinknya adalah ke sini. Tampilannya adalah yang sebelah kiri ini, Bapak dan Ibu. Tinggal klik di yang saya kotakin coklat ini, registrasi akun tenaga kerja yang terbit melalui LSP. Kemudian setelah ini diklik, maka sebelah kanan isiannya adalah disuruh mengisi nomor registrasi SKK ini 7 digit. Nah, 7 digitnya seperti apa tadi yang di belakang tadi. Nanti Bapak dan Ibu bisa ambil nomor SKK Bapak dan Ibu, kemudian NIK-nya Bapak berapa, emailnya yang valid apa, kemudian password dan konfirmasi password. Nah, ini email valid ini sebisa passwordnya sebisa mungkin adalah sama dengan yang email email tadi ya, supaya lebih gampang gitu mengingat. Kemudian diklik register. Udah Pak, nanti Bapak dan Ibu tinggal melihat emailnya, emailnya ada konfirmasi atau apa namanya verifikasinya ada di email Bapak, tinggal diklik, sudah nanti Bapak dan Ibu bisa langsung login ke dalam akun simpan dengan menggunakan username dan password yang Bapak Ibu punya. Itu ya dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana tata cara membuka logbook. Nah, ini adalah beberapa kondisi yang sering kali dijumpai oleh tenaga ahli, Bapak dan Ibu gitu ya. Kondisinya itu misalnya satu, pemilik SKK ahli belum memiliki akun simpan. Pemilik SKK ahli memiliki akun simpan tetapi lupa password. Yang kemudian yang ketiga, pemilik SKK ahli tidak mengetahui username dan password simpan. Ini dua-duanya tidak diketahui karena kemungkinan adalah lupa akun atau akunnya dikuasai orang lain atau lupa atau ganti email. Ini yang nomor tiga nih yang paling sering gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah untuk yang nomor tiga, ketika Bapak dan Ibu lupa semuanya, maka bisa mengakses lewat LPJK PU Go ID, pilih layanan tenaga kerja konstruksi, pilih permohonan akun, kemudian klik permohonan akun, lengkapi data permohonan akun tersebut. Proses permohonan akun kurang lebih 3 hari kerja. Itu adalah kondisi yang nomor tiga. Kalau nomor dua, pemilik SKK ahli memiliki akun tetapi passwordnya lupa. Ya seperti tadi aja Bapak dan Ibu buka akun simpan PUBO ID, lupa password akun simpan dan masukkan username. Buka email ternyata kemudian klik link untuk reset password. Seterusnya, mungkin ini adalah hal-hal yang teknis sekali. Bapak dan Ibu mungkin juga sudah memahami, tapi juga barangkali banyak yang belum familiar gitu ya. Ini tadi sudah saya jelaskan bagaimana isi di dalam logbook ketika Bapak dan Ibu berhasil login. Ini adalah bagaimana cara menambah kegiatan tidak terverifikasi. Kemudian ini isiannya di dalam kegiatan yang tidak terverifikasi. Kemudian masuk di dalam tampilan berikutnya adalah tampilan di dalam rekapitulasi nilai PKB tenaga ahli. Nah, rekapitulasi ini Bapak dan Ibu izin itu ada di sini. Di bawah kotak-kotak yang nomor satu ini itu ada rekapitulasi nilai. Kalau Bapak dan Ibu klik rekapitulasi nilai yang ada di bawah angka satu ini, maka tampilannya akan seperti tadi. Seperti ini. Ketika nomor satu ini karena ini yang kami contohkan adalah ketika lebih dari satu SKK-nya, katakanlah SKK ahli muda bidang kalian jalan jembatan, maaf, keahlian manajemen konstruksi ini nilainya 7, maaf jenjangnya 7. Bapak Ibu ini mulai berlaku sertifikatnya. Sebentar izin, saya ngambil charger dulu ya, laptop saya habis. Baik, menjelang menunggu Bapak narasumber kita, kepada Bapak Ibu yang mungkin telah ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui kolom chat ataupun nanti melalui raise hand. Silakan Bapak Ibu dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang.
Izin Pak, izin maaf ini. Ya, nggak apa-apa, Pak. Silahkan. Iya. Aduh, maaf. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini ada pertanyaan, boleh dipersiapkan pertanyaannya, Pak. Ya, Oh, mau langsung saja. enggak. Saya masih menyapa sambil menyapa Bapak. Silakan nanti dilanjutkan. Ya, siap. Jadi tadi saya sampai di, makasih sampai di bagaimana menu rekapitulasi ini terlihat. Ya, Kemudian di situ ada syarat satu untuk kegiatan utama dan penunjang. Seperti tadi saya sampaikan ada 75% dan 25% syaratnya gitu ya. Ketika syaratnya minimal adalah 75%, maka Bapak Ibu sudah memperoleh 272, artinya ini sudah aman gitu. Nanti yang dilihat adalah syarat ininya dulu gitu. Ketika syarat ininya kurang dari 75%, maka ini nggak boleh Bapak dan Ibu meskipun yang di kegiatan penunjang tadi sudah melebihi dari angka 25. Itu juga tidak boleh gitu ya. Kita mengaturnya karena sudah di awal itu mengaturnya begitu 75 minimal, maksimal yang penunjangnya adalah 25%. Untuk selanjutnya di syarat yang kedua itu terkait dengan pendidikan non formal. Itu syaratnya juga maksimum maaf, ini adalah paling banyak 25%, paling sedikit 75%. Artinya Bapak dan Ibu ketika akan memasukkan nilai ini, syarat kedua juga harus terpenuhi gitu ya. Kemudian kegiatan terverifikasi yang seperti sekarang, ini syaratnya adalah 60%. Artinya paling sedikit 60%, artinya bisa dipenuhi 100%. Kegiatan tidak terverifikasi paling banyak 40%. Ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat terkait dengan komposisi nilai kredit PKB untuk kegiatan PKB yang sifatnya umum maupun khusus. Sifat umum dan khusus ini merujuk kepada kepemilikan SKK Bapak dan Ibu. Tadi saya sampaikan kalau SKK-nya jalan ya mengikuti webinar jalan itu wajib, jadi paling sedikit 60%. Dan ini juga tergantung daripada si penyelenggara tadi mengekliknya bahwa ini kegiatan ini untuk jenjang apa saja. Itu juga bisa menjadi khusus gitu ya. Ketika misalnya Bapak dan Ibu ikut kegiatan seminar ini, tapi materinya adalah bagaimana PKB ini disusun, bagaimana cara melakukan penilaian atau apa namanya pengisian logbook PKB. Ini ketika si penyelenggaranya mengeklik bahwa ini diperuntukkan untuk ahli sipil, ahli apa, itu juga bisa menjadi khusus. Ini tergantung penyelenggaranya juga ini. Nah, ini adalah nanti tugas dari verifikasi kita. Apakah memang ini khusus atau umum itu juga bisa kita lihat di sana. Tetapi ketika penyelenggaranya memang sudah melakukan verifikasinya sendiri dengan benar, maka itu otomatis menjadi khusus atau umumnya itu sudah terverifikasi langsung di sana. Gitu. Nah, kemudian baru di syarat kelima. Nah, jadi Bapak dan Ibu banyak pertanyaan gitu ya. Ketika 301 ini kan sudah di atas 100. Artinya kan sebetulnya sudah memenuhi, tetapi di dalam sistem itu seringkali statusnya itu tidak memenuhi. Nah, Bapak dan Ibu kalau ini terjadi, maka Bapak dan Ibu harus melihat syarat 1 sampai 4. Apakah syarat 1 sampai 4 itu memenuhi persyaratan minimal itu gitu ya. Katakanlah misalnya ini sudah memenuhi 300, tetapi Bapak dan Ibu di syarat yang nomor 4 ini 60, nilainya masih 59, itu menjadi tidak memenuhi meskipun jumlah perolehannya lebih dari 100 gitu. Karena ada persyaratan yang di kegiatan khususnya Bapak dan Ibu itu kurang gitu. Nah, itu jatuhnya di sini tidak memenuhi. Nah, ini sebelum ada pertanyaan saya sudah melakukan jawaban ini karena seringkali pertanyaan-pertanyaan itu muncul ketika kita melakukan sosialisasi ini gitu. Jadi adanya kebingungan-kebingungan dari tenaga ahli tersebut. Kemudian selanjutnya ini bagian yang paling senang. Terima kasih. Kami sudah menyampaikan bagaimana tata cara Bapak dan Ibu melakukan pengisian logbook. Sedikit kami tambahkan bahwa tadi saya sampaikan di depan ya terkait dengan nilai dasar. Nilai dasarnya itu kita mengaturnya begini Pak. Ini sudah given ya Pak bahwa ini given itu artinya sudah di
register di Peraturan Menteri PU nomor 12 tahun 2021. Ini registernya itu artinya bahwa nilai 30 sudah tidak bisa kita rubah. Pendidikan singkat 16 sampai 24 JP yang dibuktikan dengan sertifikat atau kelulusan itu nilainya 5. Ini nggak bisa dirubah. 5, 10, 15, 20 ini sudah tidak bisa dirubah. Pelatihan kerja formal Bapak dan Ibu 2 sampai 3 hari dengan bukti kelulusan eh, penyelenggaraan ini bisa diupload nilainya 5. Ini nilai-nilai yang given sudah diberikan nilai dasar ini. Kemudian pendidikan non formal terkait dengan tadi, ini kaitannya dengan penyusunan eksekutif summary yang saya sampaikan tadi ya. Nah, ini bentuknya berkas kelengkapannya adalah extended abstract atau executive summary. Kemudian ada kontrak kerja atau surat referensi ini yang harus dilampirkan. Ini nilainya maksimal adalah 25. Artinya tetapi 25%, tapi nilainya 25 gitu. Jadi jangan bingung ya antara 25% dengan 25. Jadi ini nilai dasarnya adalah 25, tetapi bobotnya adalah 25% dari total nilai SKPK Bapak dan Ibu. Peserta pertemuan profesi itu seperti saat ini nilainya 5. Nah, kemudian berkas kelengkapannya adalah bagi si penyelenggara nanti ada sertifikat dan summary ini kalau seperti ini nanti penyelenggara yang akan apa namanya memverifikasi kalau ini. Nah, sertifikatnya dari Bapak dan Ibu untuk kepentingan Bapak dan Ibu. Selanjutnya, partisipasi dalam kepanitiaan juga kita berikan nilai ya untuk bisa memperoleh SKPK. Selanjutnya, seperti sayembara, paparan dalam laporan teknis internal, paparan pertemuan teknis, seterusnya ini nilainya adalah seperti ini. Kemudian nilai dasar penulisan untuk majalah jurnal ini juga ada 10, 20, 15 dan seterusnya. Bapak dan Ibu bisa lihat ini. Ini biasanya kalau seperti ini banyak sekali yang kalau penulis-penulis gitu ya, yang rajin nulis gitu. Nah, ini bisa disampaikan di sini sebagai kegiatan yang tentunya yang tidak terverifikasi ya. Terus kemudian ada paparan film dan lain sebagainya, ini ada nilainya juga. Selanjutnya, nilai penunjang adalah sebagai pakar ini nilainya 7. Sebagai penunjang nilainya apa narasumber itu 7, tetapi dia hanya 25%. Selanjutnya ini adalah bobot yang tadi kami sampaikan seperti halnya bobotnya itu kalau dia umum 0,8 khusus 1 ini terkait dengan kepemilikan SKK. Dan metodenya ini kalau luring 1 dari 0,8 ini terkait dengan metode pelaksanaannya dan seterusnya. Ini adalah bobot yang sebetulnya Bapak dan Ibu tidak usah memusingkan dengan hal ini. Karena nilai itu otomatis masuk di dalam sistem workbook. Selanjutnya ini juga bobotnya, kemudian ini juga masih bobot. Demikian, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing terkait dengan bagaimana tata cara melaksanakan atau apa namanya melakukan penilaian atau penulisan atau melihat logbook dari Bapak dan Ibu sekalian yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu apa sudah memahami sebelumnya dan kami sifatnya lebih kepada reminder saja bagaimana karena yaitu tadi prihatin gitu ya masih sangat rendah capaian daripada pengisian logbook Bapak dan Ibu yang tadi jumlahnya hanya 16%. Dari 16 baru 1% yang siap. Terima kasih Bapak dan Ibu. Eh, Waktu saya kembalikan kepada Ibu Selvi, selaku moderator. Terima kasih. Silakan Bu Selvi, terima Iya, kasih. mohon izin, saya terlempar sepertinya, Pak.
Saya menggunakan perangkat lain, mohon izin. Baik, terima kasih. Apa suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Yes, Bu. Ya, baik. Baik, begitu seperti itu ya Pak. Ini sudah ada pertanyaan dari beberapa peserta kita dan ya demikianlah pemaparan materi oleh Bapak narasumber kita yaitu Bapak Hendro Widodo STMT. Eh, untuk itu mari kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Selanjutnya, marilah kita masuk pada sesi tanya jawab. Kami berharap Bapak Ibu peserta dapat berinteraksi secara aktif ya, agar diskusi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saat ini telah ada 2 orang peserta kita yang telah raise hand, yaitu Bapak Edison dari IALKI Provinsi Jambi. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Selvi. Selamat sore Pak Indro. Selamat sore, Ya, Pak Edison. iya. Ini ada pertanyaan sedikit Pak. Tadi dari uraian Bapak, tahun 2027 nih akan expire 32.000 ya Pak ya, tenaga kerja kita Pak ya. Artinya mungkin karena ini saking minimnya mengikuti kegiatan-kegiatan gitu ya, sehingga PKB-nya tidak terisi gitu. Nah, sekarang gini Pak, kalau seandainya memang betul-betul ini tidak terpenuhi di tahun 2027 nilai SKPK-nya, apakah memang SKK itu tidak dapat diperpanjang? Itu satu Pak ya. Terus yang kedua, seperti saya kan ikut di ini Pak, di konsultan supervisi. Itu kan ada jadwal pelaksanaan ya. Nah, nanti kan akan mendapatkan ini ya, referensi dari PPK atau surat keterangan telah melaksanakan tugas gitu Pak. Nah, itu kan bisa saya input di sistem ya Pak. Dengan catatan itu mungkin kegiatan yang tidak terverifikasi. Begitu ya Pak. Nah, itu penilaiannya gimana Pak? Mohon dijelaskan sedikit Pak ya. Baik Pak, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, apakah akan langsung dijawab atau sekaligus peserta yang raise hand langsung dibacakan? Silakan Bu, Oh Bu ya, Selvi, gimana Manut? Apa dua dulu pertanyaan gitu? oke, Apa satu-satu? siap. Oh, satu-satu boleh Takutnya juga ada Pak. pertanyaan yang sama. Iya, siap. Nggak apa-apa, langsung aja ya Pak ya. Kita Iya, langsung aja. ya Oke, baik Pak silakan Edison. Pak. Terima kasih Ya, atas responnya. siap Pak. Ya Pak, wajib Pak akan diperpanjang. Maaf, tidak akan bisa diperpanjang. Diperpanjangnya menunggu ketika SKPK Bapak dan Ibu dipenuhi gitu ya. Itu pada jabatan kerja yang sama Pak. Jadi memang ada keringanan nih pada jabatan kerja yang sama. Ketika Bapak dan Ibu punya jabatan kerja baru ya jatuhnya permohonan baru. Kalau permohonan baru Oh, tidak menggunakan SKPK. Itu Pak prinsipnya Pak. Jadi ketika Bapak Ibu ingin memperpanjang SKK yang saat ini ada di Bapak dan Ibu dengan jabatan kerja yang sama, maka ya, wajib menggunakan SKPK. Kapan ya. itu akan diperpanjang ya? Ketika Bapak dan Ibu sudah punya SKPK merasa yakin ya itu sudah bisa karena nanti ketika diklik permohonan perpanjangan Bapak tidak bisa lanjut karena SKPK Bapak tidak terpenuhi atau belum terpenuhi. Jadi itu Pak, jadi wajib gitu Pak. Gitu. Jadi, Ya, jadi bisa Pak. bila tidak memenuhi berarti sama dengan buat baru gitu ya Pak ya? Oh enggak Pak, kalau tidak Enggak. memenuhi juga tidak bisa membuat baru karena Masya Allah. membuat baru pun pada jabatan kerja yang berbeda gitu. Wallah, wallah. Wah, Ya, Pak. kalau jabatan kerjanya sama, Bapak wajib ada itu nanti Bapak cek saja dengan NIK ya cara cepat mengecek itu Pak, enggak apa-apa. Ya, ya. Bapak sudah punya berapa? Kalau Bapak Mm-mm. rajin ikut seminar-seminar seperti ini, saya kira cepat kok Pak. Ya. Itu tadi saya juga Mm. sudah menyampaikan bagaimana simulasinya ketika nilai SKPK-nya Bapak dan Ibu belum bisa memenuhi gitu ya.
Terus Baik. kemudian terkait dengan penilaian penugasan kerja ini maksudnya adalah terkait yang tadi Pak, penulisan eksekutif summary-nya Pak. Oh, Iya, terkait dengan penulisan eksekutif summary ketika sorry. Bapak dan Ibu, ketika Bapak, maksud saya, Ya, bekerja pada sebuah proyek itu ya. menjadi pembelajaran sehingga penulis eksekutif summary ketika Bapak ditugaskan sebagai konsultan supervisi di sana ada pelajaran apa yang diterima. Gitu Pak, izin. Oh, Iya. baik. Makasih, Pak. Itu, Pak, barangkali ada pertanyaan lagi Pak. Nah, bagaimana caranya mengupload eksekutif summary ya tadi Pak. Gitu. Mm-mm. Apa nggak cukup referensi yang diberikan oleh ini, Pak? Oleh Oh, itu dua Pak Pemberi yang kerja. diminta. Jadi surat referensi dan juga eksekutif summary. oh, oh begitu, Ya, dua. jadi eksekutif summary-nya nanti Bapak lampiri atau di Mm-mm. screenshotkan di lampiran itu ya kan nanti di PDF ya. Nah, PDF Ya. itu di belakangnya adalah surat referensi gitu. Oh, oke. Itu Baik. Bapak Baik. Edison, makasih Pak. Ya. Makasih, Pak Mantunon. Baik, Pak Edison, semoga dapat menjawab ya, Pak ya. Baik, makasih, Bu. Ya, siap. Terima kasih kembali Pak Edison atas atensinya. Baik, kita lanjut kepada penanya kita yaitu ada Ibu Atik. Silahkan Ibu Atik sambil memperkenalkan diri. Dari mana Ibu? Sore Pak Hendro, Selamat sore. Pak Hendro, saya mau tanya, kalau ada kelebihan Bu. poin di, ya, Ibu izin. Dari mana asalnya Ibu? Mohon izin. kalau saya dari Jakarta, Bu, Oke, instansinya Ya. apa Ibu? Dari konsultan ya? ya dari kontraktor, Pak, Bu. Oke, siap. Silakan Bu. Hmm. Dilanjut. Pak Hendro, saya mau tanya, kalau ada kelebihan poin baik di utama maupun penunjang, untuk kelebihannya hilang atau disimpan untuk tahun berikutnya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk eksekutif summary itu kita isinya di kegiatan tidak terverifikasikan ya Pak. Nah, itu kalau bikin eksekutif summary kita di atasnya dikasih judulnya eksekutif summary gitu ya. Terus saya tuh belum pernah mengisi ini untuk di kegiatan tidak terverifikasinya itu kan ada kalau nggak salah ada nama kegiatan. Mohon bimbingan mengisi form kegiatan tidak terverifikasinya kalau untuk eksekutif summary-nya Pak Hendro. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Atik. Silakan Pak Hendro, langsung ditanggapin. Untuk kelebihan atau kekurangan, maaf kelebihan ya itu akan disimpan Bu. Jadi Oh, tidak akan ini dikurangi ya. Karena kita masih tidak akan hilang ya. melakukan, iya, kita lagi melakukan kajian juga ini. Karena ini kan artinya akan diberlakukan pertama kali. Tentunya Hmm. mestinya ya kita akan mengapresiasi lah ya yang sudah memiliki nilai kredit ya, jangan dihilangkan itu. Kita akan tetap mencoba nanti kelebihannya itu tetap ditampilkan, tapi setelah dipotong untuk perpanjangan katakanlah Ibu Madya 150 kan gitu ya Bu ya. Ya, Iya, jadi intinya nanti akan apa? Disimpan gitu Bu di dalam sistem. betul. Ya, kemudian terkait dengan eksum tadi Bu, itu Ibu sebetulnya tidak ada batasan gitu ya terkait dengan bagaimana pola penulisan. Tetapi kami tadi sudah mencontohkan tata caranya itu sesuai SE yang telah kita buat gitu. Tapi sebetulnya ini untuk mempermudah saja terkait dengan apa namanya minimal requirement yang harus dipenuhi. Itu ya Bu maksudnya ya Bu ya. Ya, ya, ya. Ya, itu aja Bu. Sehingga tidak ada batasan penulisannya mau seperti apa. Jadi kami hanya mencontohkan Oh, saja. kirain Ya ada judulnya diberi bakunya. eksekutif summary gitu aja. Atau ringkasan terkait dengan hubungan dengan penugasan kerja, ringkasan atas hubungan dengan pembelajaran mandiri gitu. Dalam pembelajaran mandiri itu misalnya Ibu membaca buku atau kemudian mengikuti seminar seperti ini menulis secara singkat itu juga bisa. Oh, bisa. Iya, Berarti gitu, benar-benar Bu. summary suatu kegiatan ya.
Iya, partnerinya yang pertama itu mandiri, yang satunya terkait dengan penugasan kerja yang ditanyakan oleh Pak Dison tadi. Ketika Ibu Mm-mm. ditugaskan sebagai kontraktor, sebagai apa nih, misalnya studentnya superintendent atau sebagai apa, pengawas gitu ya, itu Ya. bisa ditulis di dalam script. Itu Bu Arti Kalau sih, ya. kalau cara ngisinya itu masuk ke kegiatan tidak terverifikasi, nama kegiatannya ditulis ya kan, summary gitu-gitu gitu Pak, Iya, atau gimana? enggak. Terus Jadi nanti di situ kan ada pilihan Bu, di apa namanya, menu yang saya jelaskan di jenis awal tadi ya. kegiatannya, nama kegiatan di atas kosong Pak, Enggak. nggak Oh, ada kosongnya itu, pilihan, pilih. Kak, kalau itu harus diisi manual. Ya, berarti Ya, judulnya atau apa? ya judulnya itu sesuai dengan judulnya yang ditulis Ibu gitu. Oh, Ya, terus jenis kegiatan baru kita pilih itu. Itu hitungannya ke sub unsur kegiatan penunjang iya atau apa? betul. Maaf itu Oh, utama, maaf utama Bu. kedua. Itu maksudnya di pilihan jenis kegiatannya itu kan di sini ada pendidikan formal, pendidikan non formal, partisipasi, gitu-gitu Pak. Ya itu maksudnya di pendidikan non formal. Oh, non formal Ya, ya. maksudnya Ya. nanti Ibu bisa melihat di tayangan tadi, mungkin nanti akan dibagikan ya oleh Bu Serti. Oh ya ya ya. Iya, itu jenis-jenisnya Oke. apa saja. Iya, Oke. itu. Kalau waktu kegiatan itu berarti waktu saya nulis atau kegiatan pekerjaan itu. Kalau yang pekerjaan di kegiatan pekerjaannya, ya Hmm. kalau di Ibu menulis terkait dengan pembelajaran mandiri, terkait dengan waktu nulisnya. Hmm. Atau ketika Oke, Pak. Ibu menulis terkait dengan seminar ini, kan Ibu nanti screenshot gitu ya, itu terkait dengan Hmm. kegiatan ini, tanggalnya ini Hmm. gitu Bu. Nah biasanya Oke, kalau Pak. yang tanggalnya saat menulis adalah ketika Ibu meringkas satu buku, itu tidak Hmm. apa-apa, itu bisa ditulis pada saat tanggal meringkasnya itu Bu. Summer itu masuknya di klasifikasinya apa, Pak? Klasifikasinya itu Di adalah klasifikasinya Ibu, ininya apa namanya? Ibu sebagai tenaga ahli apa gitu, klasifikasinya itu kan? Oke. Iya, Oke. iya. Ya. Oh ya udah. Ada 8 kalau nggak Paham. salah ya. 8 kalau nggak Ya salah sih ada klasifikasinya. arsitektur, sipil, Iya, mekanika. iya, itu sesuai dengan Berarti SKK-nya saya Ibu. ya. Iya, 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 iya. iya. Oke. Ya, Itu makasih Bu. Pak Hendro. Iya, Ya. makasih. Oke, baik. Demikian Ibu Ati penjelasan dari Bapak narasumber kita. Semoga dapat menjawab ya. Ya, ya. Selanjutnya kita ke penanya berikutnya yaitu ada Bapak Budi Rianto. Silakan Pak Budi Rianto untuk open cam dan open audionya. Halo Pak Budi. Halo, terima kasih Bu Selvi atas waktunya. Ya, Mohon izin Bu, jaringan di sini kurang bagus Bu, jadi saya oke. off cam ya. Ya, Selamat siang silakan. Pak Hendro. Iya, selamat siang. Terima kasih Pak. Saya ada 3 pertanyaan Pak, tapi yang pertama sudah Izin Pak Budi, boleh masuk. disebutkan asalnya Pak Budi? Ya, dari NTT Bu. Oke, kita Ya, dari instansi mana Pak Budi? dari konsultan Ibu. Oke, baik silakan Pak Ya, Budi. jadi gini, pertanyaan pertama tadi sudah nitip sama Ibu Ati tadi yang tentang kelebihan SKPK. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah jika kita kurang SKPK. Nah, misalnya SKPK saya jenjang 9 harus 200, ternyata SKPK saya mampu di 160 misalnya. Nah, bisakah Pak, misalnya saya dari ahli jenjang 9 terus mendapatkan ahli jenjang 8 Pak? Itu satu. Terus yang kedua, banyak teman-teman kami konsultan di sini Pak terkait dengan informasi terkait dengan pelatihan-pelatihan yang seperti ini minim sekali Pak. Nah, yang saya tanyakan ini tanggung jawab siapa ya Bu ya, Pak Edro ya, untuk terkait dengan informasi ini? Apakah dari perusahaan di mana saya bernaung atau institusi seperti Ataki, asosiasi di mana saya mendaftarkan SKK saya. Mungkin itu aja Pak Endro pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi Rianto. Silakan Pak Hendro ditanggapin. Ya, terima kasih Pak Budi Rianto.
Jadi kalau kurang bagaimana? Sebetulnya prinsipnya kalau kurang ya harus dipenuhi, Pak. Kalau 200 harus 200. Kalau Bapak tadi ceritanya adalah turun kelas, maka turun kelas itu adalah jatuhnya tidak perpanjangan, Pak. Kalau turun kelas itu. Jatuhnya adalah permohonan baru. Sehingga kalau permohonan baru ya tidak diperlukan SKPK. Kecuali Bapak sudah punya jenjang 8 tadi. Jenjang 8 yang Bapak kan satu orang ini kan maksimum 5 ya Pak ya. Nah, ketika Bapak punya jenjang masing-masing gitu. Nah, itu kalau jabatan kerjanya ada salah satu 5 itu maka ya tetap pemberlakuannya adalah perpanjangan Pak. Jadi kalau perpanjangan itu adalah konteksnya adalah jabatan kerja yang sama. Ketika jabatan kerja itu baru, maka dia menjadi jatuhnya permohonan baru. Nah, permohonan baru itu tanpa SKPK. Jadi nol gitu, boleh. Itu baru gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, pelatihan informasi terkait PKB dan sebagainya ini minim. Ya, ini betulnya kalau boleh dibilang tanggung jawabnya ya tanggung jawab kita bersama, Pak. Yang pertama, kita dari pemerintah sudah mensosialisasikan hal ini secara terus-menerus ya sejak tahun 2021, khususnya kepada para stakeholder asosiasi, pemerintah daerah, dan lebih-lebih adalah asosiasi nih, karena asosiasi yang naungannya Bapak itu apa? Nah, ini adalah tugas daripada asosiasi untuk melakukan pembinaan kepada anggota. Nah, ini sudah sampaikan berkali-kali, karena kita juga tidak akan mungkin ya menjangkau satu persatu tenaga ahli gitu ya. Sehingga kita melewat asosiasinya, Pak. Asosiasi yang sudah kita lakukan sosialisasinya gitu. Nah, memang beberapa asosiasi itu ketika kita lakukan monitoring gitu ya terhadap asosiasi memang ternyata semua persoalan klasik dari asosiasi adalah mereka tidak tahu anggotanya siapa. Nah, ini adalah menjadi PR besar kami juga bagaimana nih asosiasi bisa mengetahui database anggotanya dan lain sebagainya. Nah, ini yang sampai saat ini perlu dilakukan apa? Dilakukan pembinaan terus-menerus. Itu sih Pak Budi Bu apa Pak Budi ya, Pak Budi Rianto. Itu Pak, jadi tanggung jawabnya ya tanggung jawab kita bersama lah. Kita tidak mau menyalahkan siapapun gitu ya bahwa amanah pembinaan anggota itu pada asosiasinya Bapak Bernaung sebetulnya itu. Dan tidak lupa juga kita sudah titipkan ini kepada asesor-asesor yang ada di LSP. Ketika asesor ini melakukan self assessment, ketika terakhir katakanlah sudah dinyatakan kompeten, maka jangan lupa disampaikan bahwa Anda memiliki kewajiban PKB loh ketika SKK ini sudah Anda miliki. Nah, ini hal-hal inilah yang mungkin belum banyak dilakukan oleh asesor. Terima kasih. Itu Bu Selvi. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak. Dapat tadi. Baik, terima kasih, Bu. Ya, Pak Budi. Bu Selvi putus ya? Iya, tadi saya sempat terputus Oh, sebentar. iya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke penanya kita ini Pak Suhu, Pak Pak Hendro. Pak Rusli, Rusli. silakan pada Pak Rusli. Halo Pak Rusli. Saya catat di HP nih, jadi saya bukan main HP, tapi saya catatnya di HP. Ya, betul Pak. Silakan Pak Rusli. Terima kasih Bu Selvi. Sama-sama Pak. Izin Pak Hendro mau tanya sedikit Pak. Ya, silakan Pak Rusli. Kegiatan ini kalau menurut saya bagus sekali ya Pak ya. Ya Pak, Pembelajaran. sosialisasi Pak. Iya, kalau bisa kan ini terus ya Pak. Kadang-kadang kita untuk sekali ikut kan belum begitu paham. Mungkin nanti ada acara lagi seperti ini Pak. Gitu. Jadi gini Pak Hendro. Saya ini kan punya sertifikat Pak. Ada 3 Pak. Untuk keahlian ya. Ya. Satu keahlian utama jalan, yang kedua keahlian utama jembatan, dan satu lagi keinsinyuran Pak, yang utama IPU kan. Nah, semua itu kan punya batas waktu Pak, 5 tahun kan. Nah, 2027 ini untuk jembatan saya itu sudah mau diperpanjang untuk jembatan ya Pak ya. Nah, saya ini kan kegiatan secara fisik di lapangan tidak mengikuti lagi, Pak. Seperti Pak Edison tadi kan ikut konsultan. Mungkin bisa untuk membuat semacam, tadi sudah disampaikan kan,
ada referensinya, ada ini ya. Nah, kalau saya kan hanya mengikuti seperti ini, Pak, seminar-seminar kan, ada kegiatan pelatihan tapi tidak begitu banyak. Nah, yang mau saya tanyakan, Pak, di dalam kegiatan seminar-seminar ini, saya kan paling aktif, Pak, di ILQ ini karena banyak sekali kegiatan-kegiatannya di luar kebinamargaan ya, Pak ya. Nah, di ILQ ini kegiatannya eh, kalau saya perhatikan untuk yang bidang saya, Pak, jalan jembatan itu 80%-nya di eh, bangunan gedung dan pengadaan, Pak. Hmm. Tapi saya ikuti karena ini kan pengetahuan buat saya. Jadi Ya. saya tidak menilai, tidak melihat nilai SKPK-nya, Pak. Nah, sedangkan SKPK saya itu kan seharusnya 200, Pak, untuk jalan, 200 untuk jembatan, kan gitu ya, Pak. Nah, jadi saya harus mengumpulkan nilai SKPK itu sebanyak itu. Sedangkan kalau saya perhatikan tadi nilainya itu kalau tidak sesuai dengan bidang kita, itu kan kecil sekali, Pak. Nah, bagaimana saya harus mengumpulkan sebanyak itu? Nah, mungkin Pak Hendro bisa memberikan eh, seperti apa seharusnya saya kan? Apakah saya harus memilih sesuai bidang saya gitu, Pak? Jalan jembatan. Ya ada juga bidang jalan jembatan, tapi sedikit sekali, Pak. Kebanyakan di IALKI ini kan bangunan gedung, pengadaan jasa pengadaan, kontrak, terus ada juga manajemen risiko, seperti itu Pak Hendro. Nah ini tolong Pak, gimana? Dan sampai sekarang saya belum tahu nilai SKPK saya berapa sudah terkumpul. Nah terus kalau dia ada dua SKK itu Pak, jalan dan jembatan itu, bagaimana dia akan menilainya Pak? Misalnya saya ini hari ini ikut kegiatan Pak Hendro nih. Nah, kalau saya perhatikan nilai SKPK-nya 4. Nah, dari 4 itu berapa masuk di jalan, berapa masuk di jembatan, maksud saya itu, Pak. Kalau saya perhatikan ya seminar-seminar lain begitu juga, Pak. Berapa? Apakah hanya jalan jembatan saja? Kan saya di bidang jalan. Nah, mungkin itu, Pak. Tolong penjelasannya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Bu Selvi. Iya, Pak, sama-sama. Baik, seperti itu ya. Eh, Terima kasih atas atensinya Pak Rusli. Baik kepada Bapak narasumber kita, silakan untuk dapat menanggapin. Ya, Silakan terima Pak Hendro. kasih. Ya, terima kasih. Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak Rusli. Terima kasih Pak Rusli ya atas pertanyaannya. Ini Pak, saya apa? Baik. Saya tayangkan kembali Pak. Bagaimana kiat-kiatnya supaya Bapak bisa memenuhi SKPK-nya yang 200. Gimana tuh ya? Mana tadi ya? Oh ini Pak Rusli. Jadi Bapak kiat-kiatnya ini Pak. Jenjang 9 nih 200. Bapak ya untuk yang paling banyak itu kegiatan tidak terverifikasinya 40%. Nah, mudah-mudahan Pak Rusli ini sudah sering kali mengikuti kegiatan terverifikasi nih. Di kegiatan yang terverifikasinya itu Bapak paling sedikit 120 gitu ya. Maka Bapak yang 80 itu bisa dipenuhi melalui ini Pak, menulis 2 kali executive summary di proyek-proyek Bapak waktu itu. Misalnya Bapak pernah menjadi apa? Bapak pernah menjadi apa namanya PPK atau pelaksana kegiatan waktu jadi apa namanya Pak? Waktu Bapak punya Oh ya, boleh konsultan ya Pak. tenaga ahli gitu ya Pak ya. Bapak bisa Ya, tuliskan boleh tuh ya Pak Pak. 2 kali. Nih, Oh boleh ya Pak, yang lama ya itu. seperti yang tadi ditanyakan oleh Bu Ati ya. Bagaimana Bapak Ya. menulis, bagaimana Bapak mengupload di executive summary-nya gitu Pak. Ini Bapak bisa nulis maksimal tapi hanya 2 ini Pak. Karena kan Oke, 25%. Bapak ya 2 ya. saja ini cukup gitu kan.
Terus Ya. Bapak tuliskan lagi misalnya pernah mengikuti seminar-seminar atau yang tadi Bapak tidak usah jalan dan jembatan lah, Bapak tidak usah ikut pusing apa ngurusin nilainya gitu ya. Naik jalan Bapak nanti ada juga sih ya. Itu Bapak bisa mengikuti ini bisa 30 nih, Bapak bisa maksimal bisa 30 nih, Bapak bisa sampaikan gitu. Nah, selebihnya Hmm. Pak Rusli ikut kegiatan-kegiatan yang seperti ini nih Pak. Ini 24 sampai 38, tapi kan 5 tahun ini Pak. 5 tahun loh ini Pak. 24 sampai 38 ini 5 tahun. Nah ini Bapak bisa. Ini adalah cara-caranya gitu ya Pak ya. Nah kemudian tadi kalau Bapak tanyakan terkait dengan nilai-nilai Bapak itu kan. Nah ini Pak, ketika Bapak punya 3 SKK gitu ya, ketika Bapak mengikuti satu kegiatan, maka 3 SKK tersebut akan muncul nilainya Pak. Gitu muncul Hmm. nilainya. Betul. Tapi nilainya memang akan berbeda-beda gitu. Nah, nanti ini total ini nanti ini adalah yang menjadi rekapitulasi nilai. Rekapitulasi Hmm. nilai di ahli teknik bendungan, rekapitulasi nilai di ahli SDA. Ketika akan memperpanjang, maka rekapitulasi nilai inilah yang dijadikan acuan ya. Ketika Bapak akan memperpanjang ahli SDA, katakanlah ini Hmm. yang akan dilihat adalah yang ke bawah nih Pak totalnya. Nah, dari sini Hmm. Pak, dari total yang ada ini Pak, di masing-masing unsur ini, apakah pemenuhan nilai apa namanya nilai terverifikasi dan tidaknya itu memenuhi. Nah, itu nanti kita melihatnya di sini Pak Rusli. Ini Pak Hmm. Rusli Ya. melihatnya itu ada di sini Pak. Melihatnya itu di sini Pak Rusli. Nah, ini Pak. Jadi ketika Bapak tadi kan nilainya Tidak kelihatan Pak tayangannya. nilai tadi adalah sebetulnya nilai yang di sini Pak. Total yang ke bawah tadi jumlahnya adalah ini. Ya, 301. Tetapi dilihat di sini dari masing-masing unsur itu apakah nilai ini terpenuhi. Jadi melihatnya seperti itu Tidak Pak. Tapi tidak tidak sebetulnya ini Pak, tidak tampil Pak tayangannya. loh, oh tidak tampil. Ya. Bu Selsti, tayangan saya Ya, nggak tampil Bu. tayangannya kelihatan Pak. Kelihatan kan? Ada, Oh, ada. Ini yang oh, slide unsur utama Pak kegiatan PKB. oh ya, oke oke Pak. Oke Bu, Oh, lanjut Ya, Pak. delay ya Pak ya, Rusli. Ya, iya. lanjut Pak. Pak Rusli delay kayaknya. Oh iya. Jadi yang ini Pak Rusli, yang Bapak lihat totalnya adalah ini total dari 301 ini adalah total dari yang tadi sebetulnya. Nah, atau kemudian dari 301 ini masing-masing unsur itu ada di syarat 4, syarat 3 dan syarat 2 ini memang harus terpenuhi semua gitu Pak. Tapi sebetulnya nggak usah dipusingkan Pak, saya kira yang paling penting adalah sebetulnya kita memberikan peran asosiasi profesi untuk melaksanakan kegiatan semacam ini. Nah, ini adalah memiliki bobot atau nilai yang cukup tinggi. Ya, seperti halnya katakanlah Iya. HPJI ya, Pak Rusli kan bernaung di HPJI ini. Setiap kali ada Ya. kegiatan ya ikuti saja itu Pak, karena HPJI juga sekarang sudah punya kewajiban untuk melakukan pembinaan ke anggotanya dan saya lihat HPJI juga Oh aktif. ya. Nah, Oh kalau gitu HPJI Pak. pasti kan unsur-unsurnya dia jalan jembatan, sudah pasti ya Pak ya. Ya, Nah, biasanya ya, itu ya. nanti kalau si penyelenggaranya HPJI memasukkan kegiatan menjadi terverifikasi, maka dia pasti akan mengeklik jenis klasifikasi dari sipil, sipil khususnya jalan dan jembatan. Pasti itu sehingga nilai Bapak akan menjadi lebih tinggi lagi. Gitu Pak Rusli. Oh ya, ya, Jawaban ya, singkatnya sih ya. Pak. Iya, iya, Pak. Itu Saya Pak sering ikut Rusli. juga, Pak, di HPJI, Pak. Sering ikut ada Iya, seminar-seminar. karena HPJI juga kita Ya. pantau, Pak. Itu juga aktif Iya, iya. karena memang dia juga membantu dalam program PKB ini. Ya, memang Satu lagi, HPJI Pak. punya kekhususan. Boleh, Pak, ya? Gimana, Pak? Pak, tadi yang diskusi sama Hari tadi, Pak, itu kegiatan-kegiatan saya yang sudah terdahulu, Pak. Sedangkan SKK saya kan 2000 berapa? 2023. Itu kan sebelum 2023, apa bisa masuk? Oh, nggak bisa, Pak. Jadi, seperti summary itu jatuhnya adalah nilai SKK itu kapan terakhir? 2023 ya berarti startnya Yang awalnya, 2023. awal. Iya. Oh, startnya Ya, 2003 ya. meskipun yang tidak terverifikasi pun startnya yang 2023 gitu. Jadi pada saat Iya, kepemilikan maksud saya tuh setelah, begitu iya, Pak. Jadi iya. kan saya tidak bisa eh,
buat lagi Pak eksekutif summary-nya karena di kegiatan di lapangan kan saya tidak ada lagi. Nah, Ya. paling saya ikut ikut seminar-seminar di apa kayak di ISSC kan gitu Pak yang langsung daring di tempat kan gitu. Mungkin apa perlu saya buat semacam eksekutif Summary. summary-nya Ya kegiatan apa? bisa. Itu ada dua hal, Pak. Jadi yang pertama, kalau Bapak ikut seminari SSC bisa didaftarkan sebagai kegiatan pertemuan profesinya yang tidak terverifikasi. Dan yang kedua adalah menjadi apa namanya tadi, menjadi tidak terverifikasi untuk menulisnya itu, Pak. Jadi ada dua yang bisa diklaim gitu. Bisa Pak ya? Bisa, Ya, iya. Tapi jatuhnya tidak kegiatan-kegiatannya Pak. terverifikasi gitu kan. Iya Kalau ya. tidak terverifikasi berarti 40% maksimum, maksimum gitu, Pak. Oke. Baik, baik. Makasih Pak Ya, Endro. Pak Rusli, makasih Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Baik, terima kasih atas atensinya Pak Rusli. Makasih Bu. Mungkin Pak Hendro, kita kembali ke kolom chat yang udah banyak pertanyaan juga. Mohon izin saya membacakan satu persatu. Kita mulai dari Bapak Indra Robert. Izin bertanya Pak, kegiatan sebagai TPA atau tim penilai ahli PU ataupun tim teknis dalam pengurusan permohonan PBG atau SLF, apakah boleh dihitung untuk mendapatkan poin SKPK? Yang kedua, kemudian kegiatan sebagai asesor di asosiasi seperti ASTTI, apakah boleh mendapatkan poin SKPK? Yang ketiga, ijazah S2 juga apakah boleh mendapatkan poin SKPK? Silakan Pak. ya, saya jawab yang terakhir dulu, yang S2. S2-nya itu ketika S2-nya setelah Bapak punya SKK, itu bisa Pak diklaim sebagai kegiatan pembelajaran formal ya, atau pendidikan formal, itu kan ada itu. Pendidikan strata gitu Pak. Ada kan Pak ya? Bisa, itu yang nomor 3 ya. Yang saya jawab nomor 3 dulu Bu. Ya, Kemudian siapa? terkait dengan asesor, asesor nggak bisa Pak, itu belum ada dasar hukumnya. Kalau pendidikan strata ini di sini Pak, pendidikan strata lanjut itu nilainya bahkan 30 ini. Nah, tetapi ya itu tadi setelah kepemilikan SKK diklaimnya gitu, ini 30. Kalau yang Bapak tanyakan tadi terkait dengan sebagai tim profesi ahli di PBG ya Pak ya, itu di sini juga belum bisa diklaim Pak kalau sebagai tim profesi ahli Pak. Untuk kecuali Bapak menuliskan eksekutif summary-nya sebagai tim profesi ahli itu apa saja pembelajaran yang diperoleh di sana itu bisa diklaim sebagai eksekutif summary. Mungkin kalau saya kelewat atau salah, Bapak bisa cek di sini nih Pak. Karena di sistem sudah kita siapkan juga sebetulnya. Ini, eh, saya kira untuk yang tim profesi ahli itu bisa sebagai apa namanya penulisan eksekutif summary-nya saja. Di sini nggak ada Pak. Kalau pengajar, kalau asesor memang tidak ada ya, nggak bisa. Gitu. Kecuali Bapak menuliskan juga pengalaman menjadi asesor, asesor apa saja yang pernah diikuti. Terus kemudian Bapak misalnya pernah ikut kursus ya, kalau asesor itu kan ada MUK ya, yang ada sertifikatnya, yaitu bisa masuk di kategorinya yang ini, pendidikan singkat. Kalau nggak salah itu asesor itu hitungannya JP atau hari ya, saya lupa. Kalau hitungan JP Bapak bisa konversi di sini. Tapi kalau sebagai pelatihan kerja itu juga bisa sebetulnya itu tinggal dilihat di sini hari atau JP anunya apa namanya waktu mengikuti pelatihan asesor itu loh itu bisa tapi kalau sebagai asesornya sendiri tidak bisa tapi kalau menuliskan kegiatan terkait dengan pengalaman menjadi asesor terus kemudian misalnya Bapak temui para asesi yang seperti apa gitu ya misalnya lo ini asesinya berapa persen Bapak luluskan, berapa persen tidak lulus dan lain sebagainya. Mungkin Bapak bisa mengikut apa namanya menuliskan dalam bentuk eksekutif summary. Itu Bu, jawaban saya Bu. Oke, baik Itu. Pak.
Iya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kita lanjut ke penanya berikutnya di kolom chat, yaitu Bapak Abu Uwais. Mohon izin bertanya, ada 5 poin ini Pak. Yang pertama, berapa maksimal SKK yang boleh dimiliki? Yang kedua, apakah STRA arsitek yang dikeluarkan Dewan Arsitek Indonesia bisa menggantikan SKK arsitek dari BNSP? Apa bedanya? Yang ketiga, cara mencabut nama tenaga ahli yang dipakai sebagai penanggung jawab di perusahaan lain seperti penanggung jawab teknis atau perusahaan di SBU. Kemudian yang nomor 4, apakah SKK yang sudah terbit masuk di email lain bisa dipindah atau ganti emailnya, atau SKK tersebut yang masuk di beberapa email bisa dijadikan satu email saja. Yang kelima, cara untuk menghapus data yang sudah terinput di e-simpan bagaimana ya Pak? Silakan ditanggapi Pak. Baik, Bu. Dari Pak Abu Abu Uwais. Uwais. Sebetulnya pertanyaan ini yang terkait dengan SKK, maaf, SKPK, tidak ada ya, Bu ya. Sebetulnya ini Ya. pertanyaannya adalah ditujukan kepada bagian lain. Namun demikian, saya akan merespon yang bisa saya jawab. Yang pertama, berapa maksimal SKK? Ini adalah 5. 5 itu berasal dari 2 klasifikasi yang berbeda. Satu wajib klasifikasinya adalah manajemen pelaksanaan, sisanya adalah klasifikasi yang lain gitu ya. Tapi maksimal 5 SKK. Apakah STRA arsitek yang dikeluarkan oleh Dewan Arsitek Indonesia bisa menggantikan arsitek? Apa bedanya? Nah, ini saya tidak paham gitu ya. Kalau ini, tetapi seingat saya STRA yang ada di arsitek itu bisa diakui sebagai SKK karena persyaratan untuk mendapatkan SKK arsitek kalau tidak salah harus memiliki STRA terlebih dahulu dari Dewan Arsitek. Jadi itu bolak-baliknya seperti itu. Kemudian cara mencabut tenaga ahli. Nah, kalau cara mencabut tenaga ahli yang dipakai di PJBT atau PJBU di badan usaha itu Bapak bisa masuk di LPJK PU Go ID, nanti di sana ada layanan untuk tenaga ahli. Sebetulnya ini konteksnya di luar yang saya ini ya Bu ya. Ini bisa, ini Bapak ini gampang ya LPJK masuk ke itu masuk di apa namanya layanan tenaga ahli. LPJK PU Go ID masuk di layanan tenaga ahli, di sana ada yang namanya permohonan pencabutan SKK gitu. Kemudian apakah SKK yang sudah terbit masuk di email lain bisa? Ini bisa juga. Artinya Bapak masuk ke dalam portal, nanti di dalam portal itu Bapak melakukan izin melakukan perubahan email. Nah, persyaratannya harus di upload adalah misalnya Bapak harus memegang SKK yang Bapak ada gitu ya. Terus kemudian Bapak memegang KTP. Nah, setelah itu disubmit, kemudian ada verifikasi dari pihak admin apakah diterima atau tidak. Itu Pak. Cara menghapus data yang sudah terinput di e-simpan. Tidak bisa, Pak. Cara untuk menghapus data yang sudah terinput di e-simpan tidak bisa. Bapak harus melakukan apa permohonan untuk penghapusan melalui email di LPJK. Itu, Pak. Izin, Bu. Saya jawab meskipun tidak terkait dengan apa namanya materi kali ini. Oke. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak. Selanjutnya kita masih ada sekitar lebih kurang 10 menit lagi. Masih ada beberapa penanya. Selanjutnya ada dari Michael Wiraswasta. Pertanyaannya, ini sepertinya masukan dan saran aja nih Pak. Masukan Bapak Ibu pengampu kebijakan dan program terkait, tolong dari Pusat Informasi PUPR bisa membuat tutorialnya di YouTube PUPR, baik pembuatan baru sistem data tenaga ahli, perpanjangan sistem nilai tenaga ahli. Terima kasih. Oke, itu hanya sebatas saran. Mau ditanggapi atau bagaimana? Kita lanjut, Pak.
Ya, sarannya terima kasih. Tapi kita sudah punya yang namanya akun Instagram go_PKB. Itu di sana terkait dengan informasi bagaimana memperpanjang tata caranya. Maaf, bagaimana tata cara memperoleh SKPK, bagaimana tata cara membuka logbook. Itu ada Bu mohon di add akun Instagram PKB Go kita gitu. Oke, Di baik. sana ada ya. Oke. Selanjutnya ini sudah tadi Pak Abu Uwais, kita lanjut ke Pak Arya Wisnu Satya. Perkenalkan, saya Arya, lulusan baru yang sekarang bekerja di kontraktor Kota Semarang. Izin bertanya Bapak Ibu. Yang pertama, pada kegiatan PKB atau webinar di SIKI-PU banyak link yang tidak dapat diakses. Apakah ada alternatif link yang mengkoordinasi kegiatan PKB dari berbagai asosiasi? Yang kedua, saya masih menggunakan SKK jenjang 7 fresh graduate. Tetapi poin SKB terverifikasi saya di akun simpan telah cukup banyak. Apakah saat membuat SKK reguler poin tersebut dapat berguna, misal dapat dikonversi? Yang ketiga, terkait nomor 2, apakah saya perlu membuat akun simpan baru setelah membuat SKK baru? Silakan Pak. Jawabannya yang pertama yang dimaksud mungkin adalah link yang tadi saya sampaikan ya yang ada di Siki ya. Iya, Itu mungkin Pak. adalah iya itu adalah link yang diperoleh dari penyelenggara. Nah, ketika itu tidak bisa maka informasi bisa dari berbagai macam ya Pak ya, bisa dari Instagram PU Go ID, maaf Instagram P Instagram PU Go eh Go_PKB itu beberapa asosiasi memasukkan kegiatan-kegiatannya di sana dan juga aktif berkomunikasi dengan asosiasi Bapak Ibu bernaung. Biasanya asosiasi-asosiasi juga memiliki IG ataupun memiliki website yang menayangkan atau menginformasikan kegiatan apa saja yang akan dikerjakan, misalnya webinar ataupun seminar, itu juga ada. Dan mungkin bisa nanya ke Bu Sefti nih sebagai DPD IALKI, kalau memang itu linknya tidak bisa diakses, biasanya Ibu promosinya lewat mana kegiatan ini, itu juga mungkin bisa ditanyakan juga itu ya. Terus kemudian yang nomor 2, kalau SKK jenjang 7 fresh graduate, seingat saya SKK 7 fresh graduate itu hanya berumur 1 tahun ya. Nah, kalau SKK fresh graduate itu 1 tahun, ketika Bapak dan Ibu akan membuat SKK baru, maka PKB memang tidak diperlukan sebagai persyaratan untuk membuat SKK baru. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kalau Bapak sudah memiliki akun logbooks menggunakan akun simpan itu tetap akan tercatat Pak karena memang catatan itu berbasis kepada nilai maaf berbasis pada NIK sehingga kalau NIK-nya Bapak dan Ibu tidak akan pernah berubah maka koneksinya adalah NIK tersebut sehingga tidak akan berubah nilai-nilai yang ada di dalam apa namanya ini yang Bapak Ibu maksudkan adalah sistem aplikasi PKB ya yang menggunakan akun simpan. Jadi mohon dipahami bahwa simpan dengan PKB ini berbeda. Tetapi Bapak dan Ibu ketika mengakses aplikasi PKB bisa menggunakan akses dari simpan. Jadi tapi isinya berbeda. Akun simpan itu bisa untuk mengakses simpan dan juga bisa mengakses aplikasi PKB. Jadi nanti mohon tidak jumbo gitu ya. Nah, kemudian tidak perlu membuat akun simpan baru gitu karena Bapak dan Ibu sudah memiliki akun simpan dan bisa dibuka untuk mengakses simpan. Jadi simpan itu adalah pengalaman kerja, tapi kalau PKB adalah pengembangan kompetensi. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Itu sih Bu Silvi. Iya. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Bapak Hendro. Seperti itu ya Pak Arya Wisnu Setia. Oke, selanjutnya kita ke penanya berikutnya ada Bapak. Sudah tadi ini sudah dijawab.
dari Bapak Paulus Adrianus Adu. Izin bertanya, untuk kuliah yang tidak selesai, apakah mata kuliahnya bisa mendapatkan nilai SKPK? Silakan Pak Hendro. Kuliahnya tidak selesai, apakah bisa mendapatkan SKPK? Ya, mata kuliahnya SKPK saja ini Pak. apa? Mata kuliahnya yang dapat nilai itu loh Pak. Oh, mata kuliahnya. Kalau SKPK Ya, di sini yang perlu diupload adalah ijazah ya. Sehingga saya tidak tahu ya kalau itu belum ini, kecuali Bapak dan Ibu mungkin melakukan penulisan eksekutif summary terkait dengan pembelajarannya, itu bisa. Gitu. oh gitu. Itu sih. Berarti pembelajarannya ya Pak ya. Iya, jadi penulisan eksekutif summary-nya gitu, Bu. Ya, dijadikan eksekutif. Oke, seperti itu Pak Paulus. Iya, Mungkin Bapak ke makasih. depan bisa mempedomani SE berapa tadi Pak? Saya lupa. Untuk Apa? surat edarannya tadi nomor berapa ya untuk menjadi pedoman penyusunan summary eksekutif tadi? Oh, 214. Ya, 214. Iya, iya. SE 214 Iya. ya Pak ya. Nanti di situ Bapak bisa menyusun summary eksekutif summary. Oke, selanjutnya ke penanya berikut. Ini kayaknya penanya terakhir nih Pak. Pak Purwandriono CAC. Oh, linknya bisa di-share untuk pencabutan SKK yang digunakan oleh perusahaan lain tanpa izin. Udah tuh, sudah saya share, Bu. Udah ya? Iya, Oh ya, siap. Oh ya, ini sudah iya. di-share. Untuk pembuatan akun logbook, Untuk pembuatan akun logbook ada di ya materi. linknya. Oh, ada di materi, oke. Ya, kalau yang Terus, itu nomor 1 nggak ada. oh ya, selanjutnya akun lain yang penting yang diperlukan untuk SKPK PKB ini. Terima kasih. Dari Ya, Purwandriono. Berarti semua ada di materi ya Pak ya? ya untuk linknya nomor 2 dan 3 itu ada di materi. Oke, silakan Bapak Ibu yang membutuhkan boleh di copy paste untuk linknya. Kita berikan waktu untuk mengcopy link supaya bisa digunakan. Dan untuk link yang lain sudah disampaikan melalui materi oleh Bapak narasumber kita. Baik, kalau tidak ada penanya lagi, mungkin Terima kami masih kasih. memberikan Ya, kesempatan waktunya beberapa on time menit, nih. tinggal 3 menit ya Pak. Ya, Kalau on tidak time ada banget. lagi, kami mohon kepada Bapak narasumber kita untuk memberikan closing statement. Ya, closing statement-nya adalah jangan lupa mengikuti kegiatan webinar, seminar, untuk bisa mendapatkan nilai SKPK. Terlebih lagi, tidak hanya nilai SKPK, tetapi adalah pengetahuan untuk menambah kompetensi. Itu yang paling penting. Iya. Itu. Baik, Pak. Ya, kasih. Terima kasih. Baik, kalau Ya. begitu demikianlah sesi tanya jawab dan diskusi kita pada siang ini. Oke, baik. Dari siapa Pak? Mohon maaf Pak. Oh ya Pak Yusri, terima kasih Pak. Mungkin Bapak narasumber kita akan menjawab di lain sesi ya Pak ya. Tadi udah memberikan closing statement. Oh. Iya, atau gimana Pak Hendro masih mau di Iyalah, nggak apa-apa. akomodir? Bapak Nggak mungkin apa-apa. tadi lupa kemana mungkin. Oh iya. Nah, Baik Pak Julius ya tadi ya. Pak Pak Julius Yusri. silakan. Pak Yusri, silakan Pak Yusri. Bapak masih Pak Hendro masih Masih ada memberikan waktu 6 menit kok Pak. 15.30 ya Bu ya? Iya benar, 15.30. Silakan Pak Yusri. Iya, meskipun udah di closing Pak Yusri. Iya. Berarti ini ngomong-ngomong Pak. Nah, jawab cerita-cerita ini kalau ini udah di closing sama Ibu. Gimana Pak Yusri? Ya Pak, Iya, Gimana? silakan Pak Ada Yusri. pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? enggak yang tadinya lagi tuh yang seperti Pak Edison tadi. Oh, Kalau misalnya nilai sampai batas waktu expired SKK itu belum tercapai. Ditunggu Pak sampai punya. Kan Bapak sudah punya sekarang. Bapak sekarang punya berapa? 2 jalan dan jembatan. Hah?
jalan dan jembatan. Enggak, maksudnya nilainya berapa kan bisa Nah, dicek itu. enggak, belum Tidak saya tahu cek, caranya ya. belum saya cek dan tidak tahu. Kemudian gini, saya terlalu sedikit mengikuti seminar-seminar seperti ini, kemudian pelatihan juga. Yang setahu saya baru 3, kalau dua nggak salah saya pernah ikut. Jadi sedangkan SKK saya yang jalan nanti expire-nya 2027 di jalan. Wah, iya, sebentar lagi ya, sama ini 2027. Masuk Berarti yang harus 32.000. rajin ikut sini ya Pak ya. Harus rajin Itulah. ikut IALKI. Iya tuh kan dari Rajin, kalau gini, maksud saya gini, walaupun rajin tapi pada waktu sudah sampai batas waktu expire-nya SKK belum tercapai misalnya, kan nggak bisa. Oh, enggak apa-apa Pak, kita tunggu Pak. Bisa ditunggu, misalnya Iya, kita kan misalnya. orang baik Pak, menunggu. Iya. Menunggu sampai terpenuhi. Tapi tadi itu cara-caranya kan saya sudah sampaikan waktu Pak Rusli atau Pak tadi Iya ya. betul, maksud saya Jadi gini. Bapak tidak, kalau memang webinar verifikasinya susah dipenuhi, Bapak bisa memenuhi dari yang 25% tadi, gitu. Iyalah. Atau 40% tadi yang tidak terverifikasi namanya. Terpenuhi angkanya misalnya di 2028. Itu yang SKK tadi masih bisa kita perpanjang di 2028. Iya, masih. Iya. Nggak akan hilang, Pak. Karena database-nya itu berbasis NIK gitu, Pak. Sekarang pun pencabutan akan nggak bisa juga, Pak. Kalau memang mau dicabut dengan alasan itu nggak bisa. Oh, iya. Jadi database-nya akan tetap tersimpan. Oke, baik, itu aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusri, begitu ya Pak. Semoga bisa menjawab dan Bapak tidak resah lagi ya. Bapak harus rajin-rajin ikut kegiatan IALKI nih Iya, Pak. nih kegiatannya Bu Selfie. Iya. Oke, baik. Kalau begitu izin saya menutup Pak Hendro. Terima kasih kepada Bapak narasumber kita yang telah memberikan materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, demikianlah acara Bintek Online kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga menjadi ladang pahala dan amal jariah dan kita semua mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari ilmunya. Saya sebagai moderator mohon undur diri dan memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya acara diskusi kita pada siang hari ini. Kesalahan dan kekurangan hanya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Selfie, Pak Hendro, makasih ya Pak Hendro. Makasih Pak Hendro. Waalaikumsalam. Makasih Pak Hendro, makasih Bu Selfie. Sudahlah. Sampai Terima ketemu kasih Bapak lagi. Ibu. Sampai ketemu lagi. Iya, siap. Iya, Di terima kasih Pak Jakarta. Rusli. Ya. Ya, terima kasih ya, Yo. bosku. Maaf kemarin nggak bisa datang ini nikahan anaknya ya di Palembang, jauh. Oh iya. Ya, untuk mantu Pak. Udah Kemarin, mantu ya, Ding. Iya. itunya di Ketapang jauh. Iya. Gak apa-apa ya Pak Rusli ya, maaf ya. Gak apa-apa, lain waktu. Iya. Kapan mampir ke Jakarta? Makasih. Besok Saya saya Senin. Bu Selfie udah mampir kantor saya, Pak. Bapak belum. Iya, udah nyampe kita ya Pak ya. Iya, udah nyampe ke kantor kita. Iya, keren loh Sama Bos Untung. Iya. 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 Pengen Di pasar lagi loh Jumat Pak. ya, Bos? Hah? Di pasar Jumat kantornya? Iya, pasar Jumat. Iya. Iya. Oh iya. Keren loh Pak. Ya. Keren ya. Ya. Mantap. Pengen juga ngantor di sana. Iya. Kalau gitu saya mohon close juga Pak. Mau jemput anak Pak. Pulang Ya, sekolah. aku izin live ya, makasih, Bapak. makasih. Ya, saya juga izin Pak live. Rusli. Ya, Makasih. makasih Bapak Hendro, Pak Rusli, makasih semuanya Bapak Ibu. Makasih.